Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Obat Galau. Saya Miftah. Mudah-mudahan para pemirsa mendapatkan manfaat dari channel ini. Sengaja saya bawakan tema yang sekarang karena menurut saya tema ini sangat penting dan ini sering terjadi di sekitar kita. Itu bisa jadi juga terjadi ke kita, yaitu saya akan membahas tentang bullying. Hanya temanya yaitu merubah bullying menjadi positif. Bicara tentang bullying, ini mungkin agak sedikit panjang videonya. Pasti membicarakan 3 hal ya, bullying itu. Pertama, bullying itu sendiri. Kedua, objeknya, membicarakan objek di sini korban. Ketiga, subjeknya yaitu pelaku bullying itu sendiri ya. Mungkin para pemirsa pernah mendengar istilah anti bully atau anti bullying. Menurut paham saya, anti bullying ini mempunyai 2 arti. Mungkin pemirsa pernah mendengar istilah jam anti air. Jam anti air itu punya 2 arti. Ada jam yang anti air ini artinya kuat terhadap air, atau jam yang tidak boleh kena air. Anti air itu jam, atau lemah terhadap air. Jadi bisa 2 arti yang disebut jam anti air. Bisa arti pertama yaitu lemah terhadap air, arti kedua jam yang kuat terhadap air. Terus kalau kita bandingkan dengan istilah bullying, arti bullying sendiri kan artinya yaitu suatu tindakan ya, yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Itu arti bullying itu sendiri. Nah, hanya dalam hal ini kalau bicara arti bullying sendiri, nanti ada sasaran bullying ya. Sasaran bullying ini biasanya berarti kalau ada sasaran berarti ada yang menembaknya ya kan. Kalau ada korban bully berarti ada pelaku bully ya. Biasanya yang dibully ini pertama yang lemah ya. Yang lemah, yang kedua yang berbeda, terus yang ketiga biasanya terkadang orang yang penyendiri suka jadi sasaran bully. Terus yang dibicarakan tentang bullying ini ada yang istilahnya jenis bully ya. Jadi bully ini tadi yang tujuannya untuk menakuti atau menyakiti. Jenis bully diantaranya ada 4. Bisa sasarannya fisik, jadi bully fisik, yang dikenai fisik, bisa dengan cara pemukulan, nyubit, tamparan ya, banyak pokoknya yang jadi sasarannya fisik ya. Itu disebut bullying fisik. Yang kedua verbal ini bisa ucapan ya, kata-kata kasar, kata-kata umpatan, pokoknya yang tujuannya untuk menyakiti si korban ya. Yang ketiga jenisnya bullying ini bisa psikologis dan sosial. Jadi psikologis ini dan sosial ini bisa jadi tujuannya si pelaku bully supaya yang dibulinya ini dibenci oleh orang lain. Makanya muncullah rumor-rumor atau fitnah supaya sasarannya ini dibenci oleh orang lain atau kelompok tertentu. Itu psikologis dan sosial ya. Ada lagi yang baru sekarang, karena memang sekarang udah zamannya globalisasi, ada bullying lewat elektronik atau disebut cyberbullying ya. Itu arti-arti bullying ya.
Kemudian saya akan bahas tentang objek bully ya, atau sebagai korban. Biasanya kalau korban bully ini pertama yang lemah. Nah, kalau bicara lemah ini relatif. Ini yang makanya perlu saya bicarakan. Kalau bicara lemah, biasanya sasaran bully ini pertama yang lemah. Lemah itu relatif, seperti halnya putih relatif, tinggi relatif. Ini kan sifat-sifat di manusia ya. Lemah relatif, berarti kuat juga relatif. Salah satu contoh, kalau kamu ingin terlihat tinggi, berjalannya sama yang pendek, berarti kan relatif. Ya. Kalau kamu ingin terlihat ramping, terlihat kecil, berjalan sama yang gemuk. Ini maksud dari relatif itu sendiri. Nah, untuk si korban bully ada tips-tips diantaranya. Pertama, harus disadari bahwa manusia ini tidak lepas dari 3 jenis manusia yang selalu berhubungan dengan kita. Pertama, ada yang suka ke kita. Kedua, ada yang pertengahan, suka tidak, benci tidak. Yang ketiganya ada yang benci. Pokoknya 3, suka, benci, pertengahan. Pertengahan di sini 0 ya, tidak ada benci dan suka. Ini harus disadari bahwa kalau sadar bahwa impossible, tidak mungkin semua orang suka ke kita, itu sadari. Jadi kalau suatu saat kita di posisi lemah, karena tadi bisa jadi kita ini jadi korban bully. Nah, kalau kita sebagai korban bully, pertama sadari itu bahwa manusia tidak mungkin suka ke kita semuanya. Terbagi 3, ada yang suka, ada yang benci, ada yang pertengahan. Sadari itu. Jadi tidak mungkin semua manusia suka ke kita. Sekelas Nabi saja banyak yang benci, apalagi kita. Jadi itu suatu kewajaran kalau ada orang yang benci ke kita. Itu saya sadari. Yang kedua, supaya kita tidak terlalu baper ya dibully. Yang kedua, jadi bagaimana caranya kita supaya dibully itu happy. Ini agak-agak nyeleneh memang. Kok dibully happy gitu? Kita lihat komedian. Contohnya, maaf nih kalau dibahas, bukan saya menjelekan si Bolot. Si Bolot itu kalau di komedian, dia kan sebagai kalau di apa ya, di keadaan nyata berarti kan dia sebagai posisi yang dibully. Tapi karena ini komedian, ini posisi si Bolot, dia happy. Kan orang-orang tertawa. Jadi kalau ada di suatu tempat bahan tertawaan, pasti di situ ada korban. Komedian itu bisa tertawa, pasti di situ ada korban. Bolot, Sule, si apalagi tuh teman-temannya. Si Bolot itu sebagai korban, dia yang bolot, kupingnya bolot, kurang dengar. Tapi si Bolot itu dalam hatinya happy. Oh, alhamdulillah, gara-gara gua banyak orang yang tertawa. Nah, cuma kalau di kehidupan nyata, kalau bukan di komedian, itu jarang sekali yang jiwanya seperti di si Bolot di komedian itu. Mungkin suatu saat kamu jatuh malah diketawain karena kamunya baper. Aduh, bukannya tolongin malah diketawain, kamu baper. Padahal kalau kamu mengambil sisi positifnya, alhamdulillah, gara-gara saya jatuh orang bisa tertawa. Itu kan ngambil positif. Karena sebetulnya kalau dilihat secara psikologis, antara positif dan negatif itu sama saja. Sebagai sampel, ada undangan 100 untuk 100 orang. Undangan untuk 100 orang, sampel nih. Kursi yang tersedia ada 60 kursi. Pertanyaannya, berapa kurang kursinya? Jadi 100 undangan, kursi tersedia 60 kursi. Berarti kurangnya min kan? Min 40 kursi. Min 40. Perlu ditambah berapa? 40 ditambah 40 plus 40.
Kok begitu? Sampel buat contoh. Misalkan ada anak sekolah, pulang sekolah, tahu-tahu kedapatan motornya kempes. Kempes kan ini sebuah musibah. Kalau dia melihat dari sisi negatif, aduh sudah banyak kempes bocor, bensinnya habis, uang habis. Kalau dia melihat dari sisi negatif, pulang ke rumah sambil muka cemberut, sedih, karena melihat dari negatif. Tapi kalau dia melihat positif, sudah lama nih tidak olahraga, rumah saya nggak begitu jauh, saya dorong buat olahraga biar keringetan. Nah, kejadiannya sama, tapi kalau dia melihat dari sisi positif, itu akan jadi positif, olahraga. Tapi kalau negatif, melihat kekurangannya. Nah, begitupun pas kondisi kita sedang dibully, bisa jadi positif atau negatif. Ya, mudah-mudahan bisa nih dijalankan. Ya. Terus untuk supaya bisa dibully, kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu kan dilempar sama kotoran unta, ya biasa saja, dilempar biasa saja. Karena apa? Ada salah satu doa Rasulullah, saya masih ingat tuh. Allahumma jalni syakuro, ya Allah jadikan saya orang yang suka bersyukur. Wajalni soburo, ya Allah jadikan saya orang yang suka bersabar. Wajalni fi aini sogir, ya Allah jadikan saya dalam pandangan saya ini hina. Jadi Rasulullah sendiri memandang dirinya hina. Wajalni fi ayunis kabir, jadikan ya Allah dalam setiap pandangan orang saya ini hebat. Jadi orang lain mau memandang hebat nggak masalah, tapi kita sendiri yang harus memandang hina. Makanya kalau orang sudah merasa hina, tidak akan bisa dihina. Makanya tidak akan ada yang bisa menghina saya karena saya sudah hina. Dan tidak akan ada yang bisa menjatuhkan saya karena saya sudah tiarap. Orang sudah tiarap, bagaimana bisa dijatuhkan? Malah yang menjatuhkannya ikut jatuh. Orang bisa dijatuhkan itu karena di posisinya tinggi, jatuh. Tapi kalau orang sudah tiarap, nah itu pertama hilangkan keakuan seperti itu, ya. Terus baper juga kurangilah volumenya, karena baper itu kalau ibaratkan ada volumenya, cuma memang volumenya tidak terlihat. Jadi ada orang ibaratnya tingkat kekerasan batu juga kan ada tingkatnya. Tingkat kekerasan suatu benda ada tingkatnya. Kalau ager kan lembek. Kalau ager dibanding tadi itu bahwa keras dan lembek itu relatif, lemah dan kuat itu relatif. Nah makanya kalau kita lemah, sangat lemah ya tingkatkan lagi supaya kita lebih kuat. Tapi ingat, setelah kuat kita pun akan berhadapan dengan orang yang lebih kuat. Disitulah menunjukkan bahwa kita bisa jadi sebagai korban bully atau kita sebagai pelaku bully. Nah pas kita sedang nanti di korban bully, hal tadi harus diterapkan di kita. Terus bully itu kan tadi ada 4 ya, diantaranya ada bullying fisik. Nah kalau menghadapi bullying fisik ini istilahnya berarti kan dikenai ke fisik. Mungkin ini agak aneh juga ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pemirsa semua. Kalau anak kecil disentil kupingnya, dia nangis, biasanya kan malah disayang, kenapa nangis? Ya itu juga perlu. Hanya kalau disentil nangis supaya nanti suatu saat disentil tidak nangis, berarti anak ini lemah. Bagusnya anak yang nangis disentil masukin ke perguruan silat. Dia nanti belajar dipukul, belajar mukul, udah tahan pukul. Nanti kalau udah biasa dipukul, disentil ya biasa. Ya kan, diperkuat. Dulu walaupun ini tidak berlaku untuk semua jenis ya. Dulu saya pernah punya penyakit apa tuh kalau kata Sunda kaligata, bentol-bentol gitu. Jadi kalau kena cuaca dingin, alergi, langsung kayak bentol-bentol di badan sambil gatal, nanti perlu dihangatkan. Dan alhamdulillah saya ketemu orang yang mengerti,
ini lemah terhadap cuaca dingin. Supaya kamu kuat, kamu cari tempat yang paling dingin supaya terbiasa dengan dingin. Waktu itu saya pernah supaya didingin, karena di wilayahnya Bogor saya camping di puncak sampai 3 hari di 0 derajat ya, di Cibodas itu. Nah pas ke tempat biasa lagi yang dinginnya sekitar 16 derajat 10 derajat ya biasa lagi, karena saya sudah lebih paling dingin. Mungkin pemirsa pernah melihat juga Putin waktu itu pas musim dingin malah dia mandi di air dingin, itu sebetulnya sedang membiasakan diri dengan yang lebih parah dinginnya. Nanti pas menghadapi cuaca biasa saja. Itu fisik ya. Terus menghadapi bully, ini masih membicarakan tentang si objeknya. Suatu saat bisa jadi kita yang jadi korban ya. Menghadapi bully yang verbal itu ucapannya ya, bisa jadi ejekan. Ibarat anak kecil kan sering ejek-ejekan dengan muka mimik yang mengejek. Anak kecil dengan anak kecil. Kalau anak kecil yang dewasa santai aja, lu mau nungging mau bagaimanapun nggak ngaruh ya. Tapi kalau anak kecil yang terpancing, dia marah sampai mukul, sampai marah kalau nggak mukul dia yang nangis. Berarti kan dia terpancing. Karena ada kata-kata di bahasa Indonesia seperti ini, yang membuat saya marah karena diejek olehnya. Ya saya ulang, yang membuat saya marah karena diejek olehnya. Sepintas seperti benar, dan memang benar menurut kata-kata bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut kacamata psikologis itu disalahkan. Jadi kalau menurut kacamata psikologis, yang membuat saya marah saya karena diejek olehnya. Kalau tadi awal kan, yang membuat saya marah karena diejek olehnya. Jadi marahnya itu karena terpancing oleh orang lain. Tapi kalau yang benar justru yang membuat saya marah saya karena diejek olehnya. Jadi kita yang membuat marah, kita yang tidak. Daripada dibuat marah ya udah aja tidak. Jadi tidak menyalahkan pihak luar. Tadi seperti kasus anak kecil yang diejek oleh temannya. Tapi kalau anak kecil itu yang berpikiran dewasa, dia santai. Lu mau nungging kayak ngejek saya, mau jungkir balik, nggak ngaruh. Karena yang membuat saya marah saya. Itu salah satunya. Jadi pas kita diomongin secara verbal gitu ya. Terus ada lagi bullying psikologis atau sosial. Biasanya ini fitnah ya. Karena kan di sekeliling kita ini ada musuh dan teman ya. Untuk membedakan musuh dan teman diantaranya mudah. Kalau musuh berarti dia senang kalau kita dapat musibah dan sedih kalau kita dapat nikmat. Kalau teman ya sebaliknya, senang kalau kita dapat nikmat, sedih kalau kita dapat musibah. Itu bedanya teman sama musuh. Nah menghadapi yang seperti itu, kalau kita secara sosial, dulu saya pernah tinggal di daerah Sukabumi ya. Jadi fitnah tuh menyebar tentang saya. Fitnah ya, beda dengan saya jelek lalu disebarkan, itu nggak masalah. Karena kalau saya jelek disebarkan ya nggak masalah, karena memang saya jelek gitu kan. Tapi ini kalau fitnah ini berita palsu di suatu tempat. Sampaikan teman saya, Tan, klarifikasi tuh di daerah ini kamu difitnah begini. Dia yang panas gitu untuk mengklarifikasi. Terus jawab saya, ngapain harus diklarifikasi, biarin. Kalau memang masalah pasti saya harus dipanggil. Kalau setiap saya dijelekan di suatu tempat terus diklarifikasi, habis waktu saya nanti. Ya biarin, kalau dijelekin mah enggak deh, saya memang jelek gitu. Itu salah satu menghadapi psikologi sosial. Ya banyak ceritanya mungkin ya. Tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas itu, nanti terlalu panjang videonya. Terus bagi objek yang
korban bullying, di antaranya ada cyberbullying ya. Kalau cyberbullying ini memang bully lewat bisa lewat WhatsApp, ada lagi yang lewat biasanya yang nomornya dibajak. Itu ya hati-hati saja kalau terjadi ya. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa kita tidak masalah. Yang penting kita tidak panik menghadapi masalah itu. Oke, itu tentang bulinya sudah, tentang objeknya. Sekarang akan saya bahas tentang subjek bullyingnya, jadi pelaku bullying. Jadi kan tadi di temanya merubah bullying menjadi positif. Jadi yang harus diperbaiki yang objeknya, korban bullyingnya. Tadi sudah saya coba bahas. Nah, sekarang yang sebagai subjeknya, pelaku bullyingnya. Karena bisa jadi nanti suatu saat kita akan jadi subjeknya antara dua. Tapi mudah-mudahan kita tidak di keduanya, tidak sebagai objek juga, tidak sebagai subjek kalau urusan bully. Tapi kalau bullynya positif, ya no problem. Karena memang kalau candaan-candaan ringan ya itu perlu juga ya. Nah, makanya akan saya bahas tentang subjeknya. Sebagai subjek bully biasanya ini dikarenakan oleh beberapa hal. Biasanya si pembuli ini biasanya levelnya lebih tinggi daripada yang dibully. Tadi kan kalau yang dibully itu lemah, berarti yang membuli lebih kuat. Tapi yang membuli ini lebih kuat, nanti akan ketemu lagi yang lebih kuat lagi ya. Akhirnya seperti di jalan lah, kalau tidak nabrak ya ketabrak ya. Tapi kan kita berharap kita tidak mau ketabrak, juga tidak mau nabrak. Tapi kan kalau hal itu terjadi, minimal kita bisa antipasinya. Kalau kita sebagai tadi korban kan tadi sudah saya bicarakan di awal tentang bagaimana kita sebagai objek. Nah, sekarang kita sebagai subjek. Biasanya sebagai subjek bully karena kita lebih atas dibandingkan membuli. Pertama, lebih atas secara materi. Kita secara materi lebih dibanding yang dibulinya. Ya akhirnya munculnya dari rasa sombong juga, makanya nanti akan saya bahas di akhir ya. Kedua, karena lebih kuat fisiknya, menghadapi yang lemah muncullah ingin membuli ya. Nah, kalau lebih kuat fisiknya nanti akan ketemu yang lebih lagi, kita yang jadi korbannya. Nah, kita jangan di posisi itu. Makanya kita harus merasa sama. Jadi tidak akan dibully dan tidak akan membuli. Merasa sama tuh model ya, saya salut ya, memang harus salut sama Nabi Muhammad ya, Rasulullah itu kan kalau membicarakan sahabat-sahabatnya sering saya dan sahabat-sahabatku. Itu menunjukkan Rasulullah merasa sama dengan semuanya. Kalau merasa beda kan yang lebih layak, yang paling layak malah menyebutkan saya dan murid-muridku adalah Rasulullah. Sekelas Nabi saja, dan nabinya Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, dia tidak pernah menyebutkan saya dan murid-murid saya, tapi dan sahabat-sahabat saya, menunjukkan sama. Nah, kalau kita mengajak Rasulullah, malu kalau misalkan saya berbicara Miftah dan murid-muridnya, siapa lu gitu kan, siapa lu, sekelas Nabi aja saya dan sahabat-sahabat. Berarti biasanya si subjek atau si orang yang membuli ini karena merasa lebih hebat dibanding yang dibulinya. Makanya hilangkan supaya kita tidak jadi pembuli ya. Kedua, biasanya dari lebih tinggi dari posisi jabatannya, merasa jabatannya lebih tinggi, seolah-olah levelnya lebih hebat, ke yang levelnya rendah membuli. Nah, berarti kan tadi masih ada rasa akunya. Nah, makanya supaya kita tidak jadi pembuli, makanya belajar menghilangkan aku. Nih akhirnya yang saya bahas nih, belajar menghilangkan aku. Karena memang yang paling sulit di manusia menuju kematian adalah proses menghilangkan aku. Bagaimana cara menghilangkan aku? Proses menghilangkan aku bagaimana?
bisa menghilangkan akunya kalau tidak mengerti maksud kata-kata ini. Jadi begini, sering kita kalau ditanya HP siapa? HP aku. Berarti itu masih ada akunya. Mobil siapa? Mobil aku. Jam siapa? Jam aku. Nah, kita harus hilangkan aku itu. Karena itu hanya untuk mempersingkat kata sebetulnya. Seperti halnya mungkin para pemirsa pernah mendengar kata rumah sakit. Itu kan rumah sakit itu kata-kata untuk mempersingkat kata. Aslinya adalah rumah tempat orang-orang sakit. Ya. Cuma dipersingkat kata rumah sakit, tapi orang semua sudah mafhum, sudah paham bahwa rumah sakit itu maksudnya rumah tempat orang-orang sakit. Cuma kalau dipanjangkan artinya langsung rumah tempat orang-orang sakit umi kepanjangan. Nah, begitupun kalau kita ditanya HP siapa? HP aku. Itu hanya untuk mempersingkat kata. Aslinya adalah akunya hilang. Arti aslinya adalah kalau ditanya HP siapa? HP aku. Artinya HP aku adalah HP kepunyaan Allah yang dititipkan kepadaku. Tapi kalau kita jawab itu kan panjang. HP kepunyaan Allah yang dititipkan kepadaku terlalu panjang. Udah saja HP aku. Tapi kita semua harus tahu artinya. Arti dibalik kata itu adalah HP kepunyaan Allah yang dititipkan kepadaku. Mobil siapa? Mobil aku. Tapi artinya harus tahu. Mobil kepunyaan Allah yang dititipkan kepadaku. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah yang di langit dan di bumi. Kepunyaannya itu kepunyaan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kalau itu sudah disadari bahwa kita akunya sudah hilang. Karena tadi proses yang paling sulit menuju Allah adalah proses menghilangkan aku. Karena di dalam Allah tidak mungkin ada dua aku. Oke. Ini mungkin sampai di sini saja. Kalau kurang dipahami, diulang lagi aja sampai habis. Sampai seluruh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.